Dengan diperlihatkan sebuah mobil yang terperosok di pinggir jalan yang sepi dan bersalju. Di dalamnya ada seorang perempuan cantik nan menggemaskan. By the way, perempuan ini sedang menelpon kekasihnya yang kala itu memang tidak bersamanya. Panggil saja ini Soun. Ia bekerja sebagai Badan Intelijensi Nasional atau agen rahasia. Di depan para anggotanya, dia sangat berwibawa dan disegani. Obrolan itu tak berlangsung lama. Kembali ke perempuan tadi yang sedang menunggu mobil derek datang. Oh iya, perempuan ini bernama Zoyun. Tak selang berapa lama ada mobil minibus yang berhenti di depannya. Seorang pria keluar dari mobil tersebut. Pria ini bernama Kyung Chul. Si Kyung Chul ini berniat untuk membantu Zoyun. Tetapi atas saran kekasihnya, Zoyun lebih memilih untuk tetap di dalam dan menunggu mobil derek datang membantunya. Namun tak disangka, tiba-tiba Kyung Chul kembali dengan membawa palu. Awalnya saya kira si Zoyun ini langsung mati, ternyata enggak. Dalam keadaan sekarat, Zoyun dibawa ke sebuah bangunan tempat Kyung Chul melancarkan aksinya. Terlihat Zoyun ini dibungkus plastik yang bersimbah penuh dengan darah tanpa busana. Tiba-tiba Zoyun tersadar dan meminta belas kasihan kepadanya, berharap mau melepaskan dirinya. Namun Kyung Chul tetap melancarkan aksinya dengan memenggal kepala Zoyun, meskipun dia tahu bahwa Zoyun tengah hamil muda. Beberapa hari kemudian, sebuah telinga ditemukan di dalam kantong plastik hitam oleh seorang anak yang sedang bermain di dekat sungai. Malamnya, lokasi tersebut menjadi ramai dipenuhi tim penyelidik, berharap mereka bisa menemukan potongan tubuh yang lain di dalam sungai tersebut. Mengingat seorang wanita bernama Zoyun telah hilang tanpa ada kabar. Setelah beberapa saat melakukan pencarian, akhirnya seorang detektif menemukan potongan kepala manusia di dalam sungai, yang ternyata itu adalah kepala milik perempuan yang hilang. Situasi semakin buruk ketika para wartawan berlomba-lomba mengabadikan momen tersebut. Tak disangka, tim forensik yang tergesa-gesa tanpa sengaja menjatuhkan kepala korban tepat di hadapan Soun. Kesedihan pun meliputi perasaan Soun. Ia tak menyangka bahwa kekasihnya tewas dalam keadaan mengenaskan. Nampaknya Zoyun ini selama hidupnya adalah orang yang baik. Hal itu terlihat pada saat proses pemakaman dilakukan. Banyak rekan-rekannya yang merasa kehilangan dan menangis sejadi-jadinya. Begitupun dengan Soun. Tersirat penyesalan di raut wajahnya. Dia menyesal karena di malam itu tidak bisa bersamanya. Hal itu membuat kemarahan Soun memuncak. Ia bersumpah untuk mencari pelaku dan akan membalas dendam, meski resiko pemburuan ini akan mengubah hidupnya. Keesokan harinya, Soun memutuskan untuk meminta cuti kepada atasannya untuk beberapa minggu, di mana hari cuti itu akan digunakan untuk memburu si pelaku. Kemudian Soun meminta pil khusus kepada rekannya yang dilengkapi teknologi GPS dan mikrofon untuk melancarkan aksi balas dendamnya. Lalu ia menemui ayah Zoyun yang sekaligus anggota kepolisian. Dia meminta berkas kepolisian tentang terduga pelaku yang membunuh Zoyun, di mana di antara keempat berkas tersebut ada nama Kyung Chul. Dan dengan cepat Soun pun melumpuhkan satu persatu dimulai dari pemuda penggemar channel Jerimbal dan kurir JNE. Walau pada akhirnya dia salah sasaran dan tiba saatnya Soun ingin melacak Kyung Chul, dan nampaknya kali ini ia memegang foto yang benar. Sementara di luar, Kyung Chul, seorang psikopat gila, kembali melancarkan aksinya dengan mengajak pulang seorang wanita cantik yang sedang menunggu angkot lewat. Awalnya wanita ini menolak, namun dengan bujuk rayu Kyung Chul tanpa rasa curiga wanita tersebut bersedia untuk diantar. Kita sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika berada di jalanan yang sepi, kemudian Kyung Chul mengeluarkan sebatang besi dan melancarkan aksinya.
lalu wanita tersebut dibawa kembali ke tempat eksekusi. Sementara itu, Soun yang mencari keberadaan Kyung Chul mulai bergerak mendatangi kediamannya. Namun sesampainya di sana hanya ada kedua orang tuanya dan seorang anak yang merupakan putra dari Kyung Chul. Setelah menggali informasi melalui orang tuanya, ternyata si Kyung Chul ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Ia sudah melantarkan orang tua sekaligus anaknya. Akhirnya, setelah mendapat cukup informasi, Soun menemukan kediaman Kyung Chul, sebuah bangunan tua yang kumuh. Di dalam, Soun menemukan benda-benda milik wanita seperti tas, BH, celana dalam, dan sepatu yang tersusun rapih di dalam laci miliknya. Yang artinya bahwa si Kyung Chul ini sudah banyak membantai para wanita. Dari sini Soun mulai yakin bahwa Kyung Chul orang tersebut. Lantas, pandangan Soun tertuju ke ruangan yang ada di sebelahnya yang merupakan tempat eksekusi. Lalu Soun masuk ke ruangan tersebut dan menemukan cincin pernikahan milik kekasihnya yang tersangkut di pembuangan air. Kini terjawab sudah. Kyung Chul target Soun, orang yang bertanggung jawab atas segala-galanya. Singkat cerita, di sebuah perkebunan yang jauh dari keramaian, Kyung Chul akan melancarkan aksinya dengan mencoba blaem-blaem seorang siswa. Namun, keberadaan Kyung Chul yang sudah diketahui oleh Soun lantas menggagalkan aksi bejatnya. Mereka berdua pun dipertemukan untuk pertama kalinya. Akhirnya mereka berdua bertarung, sehingga membuat tanaman cabai milik Pak Joko rebahan. Dengan pengalaman yang dimiliki Soun sebagai agen rahasia mampu mengalahkan Kyung Chul dengan sangat mudah. Tetapi pada saat ingin menghabisi nyawanya, seketika Soun sanggup menahan diri, kemudian memasukkan alat pelacak ke mulutnya dan mematahkan tangannya. Ia melepaskan Kyung Chul dengan segepok uang. Setelah tersadar, lantas Kyung Chul kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Soun. Kemudian Kyung Chul pergi dari tempat itu dan meninggalkan mobilnya. Dengan adanya alat penyadap di dalam tubuh Kyung Chul, Soun dapat mengetahui keberadaan Kyung Chul sekaligus suaranya dengan sangat akurat. Di sisi lain, Kyung Chul yang sedang berjalan ditawari sebuah tumpangan oleh sopir taksi yang kebetulan lewat. Tak disangka, ternyata di dalamnya ada satu orang pria yang duduk di belakang. Pria itu berniat untuk membegal supir taksi yang sedang bekerja. Namun, Kyung Chul yang menyadari hal tersebut langsung membantai habis mereka berdua dengan pisau kecil yang sebelumnya sudah disiapkan. Hingga sampai pada saat Kyung Chul mengobati tangannya di sebuah klinik. Namun setelah diobati, dokter yang mengobatinya pun malah diintimidasi. Lalu Kyung Chul melihat suster cantik dan kemudian menggodanya. Seketika niat untuk blaem-blaem terlintas di benaknya. Kemudian ia melakukan tindakan asusila kepada suster tersebut. Sementara itu Soun terus memantau dari luar. Nah, pas lagi meremlek, tiba-tiba Soun datang menghajar Kyung Chul. Dan sudah pasti dengan kondisi Kyung Chul saat ini dia kalah telak. Kemudian Soun mengambil pisau dan memotong urat tumit kaki milik Kyung Chul sampai putus. Lantas kemudian Soun meminta kepada suster untuk mengobati kakinya dan melepaskan kembali si Kyung Chul. Namun dengan keadaan seperti itu, Kyung Chul masih sempat-sempatnya ingin membegal. Tetapi ia kurang beruntung karena mobil yang ia incar berisi rombongan tentara bersenjata. Kemudian Kyung Chul mendatangi sebuah rumah dan berniat untuk beristirahat. Di sana ternyata adalah markas dari Kyung Chul berserta komplotannya, yang terdiri dari satu orang laki-laki berbadan subur yang gemar memakan daging manusia serta seorang wanita. Di sana mereka bercerita tentang masa-masa dahulu di mana Kyung Chul dan komplotannya ini ingin membentuk organisasi teroris tapi nggak kesampaian. Sejenak Kyung Chul mengingat kembali dengan apa yang sudah diperbuat oleh Soun kepada dirinya. Namun bukannya khawatir, si Kyung Chul dengan senyum kecilnya mengatakan bahwa hal ini sangat menyenangkan. Dan terungkap sudah kenapa Kyung Chul selalu memutilasi korbannya.
Ternyata dagingnya disimpan di rumah itu untuk bahan makanan pria kanibal ini. Kemudian pria ini menyadari ada bagian tubuh manusia yang dia suka sudah habis. Lalu pria ini mengambil seorang wanita yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan tentu saja wanita itu akan dimutilasi. Namun So-un yang terus memantau dari luar, lantas datang seorang diri dan menggagalkan aksi pria tersebut. Dengan keahlian agen rahasia, So-un mampu melumpuhkan psikopat yang ada di dalam rumah itu. Tetapi tidak dengan Kyung-chul. So-un menghajar habis-habisan Kyung-chul. Setelah tak sadarkan diri, seperti biasa Kyung-chul dibawa untuk diobati kembali dan dilepaskan lagi. Namun, So-un tak menyadari bahwa kesempatan melepaskan Kyung-chul kali ini akan menjadi malapetaka bagi orang yang disayanginya. Kyung-chul sedikit mengingat kembali pertemuan pertamanya dengan So-un. Dan dia menyadari bahwa di dalam tubuhnya terdapat alat pelacak. Kyung-chul yang mengetahui hal tersebut lantas berbicara kepada So-un bahwa pada saat Kyung-chul membunuh kekasihnya, ia sedang hamil. So-un shock berat mendengar hal itu dan ternyata selama ini So-un tidak tahu bahwa kekasihnya sedang hamil. Sementara itu Kyung-chul yang berada di apotik sedang mencari obat pencuci perut guna mengeluarkan alat pelacak dari tubuhnya. Akhirnya Kyung-chul berhasil mengeluarkan alat tersebut. Di sini Kyung-chul yang sudah mengetahui identitas So-un berencana untuk menghabisi keluarganya yang tersisa dan kemudian ia akan menyerahkan diri kepada polisi. Seketika So-un yang terbakar emosi langsung menuju lokasi Kyung-chul berada melalui GPS-nya. Namun dengan alat pelacak yang sudah keluar dari tubuh Kyung-chul, ia kesulitan mencarinya. Dan benar saja, Kyung-chul membantai anggota keluarga So-un yang tersisa. Dimulai dari mertuanya, kemudian berlanjut ke kakak iparnya. Lalu Kyung-chul berencana menyerahkan diri setelah keluar dari mobil dengan berlumur penuh dengan darah. Kyung-chul yakin bahwasanya So-un tidak bisa mengalahkannya, dan ia akan menyesal karena tidak langsung membunuhnya pada waktu itu. Ngerasa nggak ikhlas kalau si Kyung-chul ini nyerah gitu aja ke polisi. Dan akhirnya So-un menjawab semua harapan kita. Dengan mobil yang pintu sebelahnya sengaja dicopot, So-un mampu menculik Kyung-chul dengan cara. Akhirnya So-un berhasil membawa Kyung-chul ke sebuah rumah eksekusi milik Kyung-chul. Di sana terjadi sebuah drama yang membuat perasaan kita campur aduk. Setelah perdebatan panjang yang menguras perasaan, bisa dilihat dari air mata yang keluar dari mata So-un, yang menambah kesan penderitaan dan emosi yang luar biasa. Sebelum benar-benar ia membunuhnya, So-un menyiksa Kyung-chul terlebih dahulu dengan menancapkan sebuah obeng di pipinya. Kemudian, So-un mengikatkan sebuah tali ke pisau eksekusi yang dikaitkan ke mulut dan dihubungkan ke pintu masuk rumah tersebut, yang mana ketika pintunya dibuka, secara otomatis tali yang berada di mulut Kyung-chul tertarik. Nah, pada saat tali itu terlepas dari mulut Kyung-chul, maka pisau eksekusi jatuh tepat di lehernya. Film ini berakhir dengan tragis, di mana keluarga Kyung-chul datang berniat untuk menemuinya, kemudian mencoba masuk ke dalam rumah tersebut, dan akhirnya terjadi tarik-menarik antara Kyung-chul dan keluarganya. Namun naas, Kyung-chul tak mampu menahan tali di mulutnya, dan seketika pisau eksekusi jatuh tepat di lehernya, hingga membuat kepala Kyung-chul jatuh di hadapan keluarganya. Dan berakhirlah alur film I Saw the Devil dengan diiringi